Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di 17 Zulhijjah 1446 Hijriah. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di sebaik-baik hari dan sebaik-baik majelis. Artinya hari ini Allah menghimpun keberkahan yang berlapis-lapis. Lapis keberkahan yang pertama bersebab ini bulan mulia, yakni Zulhijjah. Bahkan puncak bulan haji. Lapis keberkahan kedua bersebab ini hari Jumat. Bulannya bulan mulia, harinya hari yang mulia. Bulannya disebut sebagai Ashurul Hurum, bulan mulia. Harinya disebut sebagai Sayyidul Ayyam, tuan dari seluruh hari. Dan majelisnya disebut dengan Raudhah min Riyadil Jannah, kebun di antara kebun-kebun surga. Makanya oleh jamaah dan Bu Nur diberi nama Raudhatul Ilm. Leres taman ilmu. Namanya taman itu biasanya nyaman sejuk. Karena nyaman sejuk menyenangkan, maka kalau ada yang ngantuk wajar. Wong taman itu kan namanya taman. Maka nanti kalau ada yang ngantuk ya saya nggak boleh protes. Dan kalau saya ngantuk jenengan juga jangan protes. Salawat salam semoga senantiasa teritikad di qalbi wa qawlu bil lisan wal afalu bil arkan ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam uswatuna wa qudwatuna, yang kita senantiasa berharap dan berhajat agar kiranya apa yang kita lakukan ini benar-benar itba Rasulullah yang berujung pada pemberian syafaatul uzma dari beliau atas izin Allah kepada kita semua. Para bunda yang dirahmati Allah, para pengurus Raudhatul Ilm, pengurusnya berapa orang sih? Berapa orang sih Bunda? Tiga. Ya. Termasuk saya 1/4 itu Ustaz. Banyak Ustaz. Kalau banyak repot. Kebetulan ini pengurusnya 1. Oh, 2. Mana ya? Chandra belum datang ya? Wong pengurus kok belum datang. Nggak apa-apa kan bisa jadi ada udur memang Bu ya. Kita nggak boleh begitu. Bisa jadi ada udur syar'i. Para bunda yang dirahmati Allah, pagi hari ini, jadi nanti rencananya setiap kajian itu saya membuat makalah seperti ini. Kalau jenengan butuh monggo di copy bisa. Jadi saya awali hari ini gitu ya, biar tercatat secara lengkap. Karena kadang yang saya sampaikan itu masuk ke catatan jenengan, kadang tidak lengkap, kadang. Atau kadang bukan tidak lengkap, malah bertambah. Karena kalau saya nitip omongnya, kalau saya nitip duit itu saya kembali, ketika saya minta kembali hampir tidak mungkin bertambah Bu ya, nitip duit ke orang. Tapi kalau nitip omongan itu bisa nambah nggak karu-karuan. Maka para bunda yang dirahmati Allah, kalau nambahnya catatan maka insya Allah baik ya. Hari ini apa Bu materinya? Apa Bu? Akhlak Nabi ya, subtemanya apa subtemanya? Kalau meneladani akhlak Nabi kan tiap Jumat ke-2. Apa? Mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain. Dalam kurung namanya Islam. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, oh ini ada Sapidol. Sapidol itu sapi yang bisa nulis.
Mana Bu ya? Coba ada penghapusnya, Ustaz. Kenapa Jalan? ada penghapusnya dengan pakai tangan. Oh, nggih. Ini Bu ya, al-isar. Al-isar. Isar itu maknanya karakter yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menempatkan keperluan dan kepentingan orang lain di atas dirinya. Isar itu adalah puncak hubungan manusia dengan manusia yang lain. Kapan nanti saya tak bawa spidol sendiri. Spidol saya itu pucuknya harus disileti, biar kalau nulis itu bisa tebel. Spidolnya Bu Nur bagus ya, mereknya bagus, bahkan lebih bagus dibanding punya saya. Cuman kan ini spidol bagus Bu ya, jadi mau nyilet itu eman ujungnya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, kita akan mengkaji salah satu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mungkin bahasan ini akan panjang, tidak cukup satu pertemuan. Karena isar ini nanti akan bisa dibedah, dipecah menjadi isar dalam keluarga, Islam dalam konsep pendidikan secara umum, ya, Islam dalam interaksi berumah tangga dan seterusnya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup di dalam dunia yang serba materialistik, individualis, ya. Persaingan tanpa batas, sampai kemudian kadang persaingan itu menghalalkan segala cara, sehingga kemudian akhlak yang bernama isar atau mendahulukan orang lain ini semakin lama menjadi semakin tipis. Pengennya kalau ada hal-hal yang itu berkaitan dengan hal-hal yang menyenangkan dirinya, pengennya dinomorsatukan, pengennya mendapatkan yang pertama dan utama, orang lain nomor sekian. Contoh paling gampang dan mungkin dramatis dalam kehidupan masa kecil kita, masa kecil saya mungkin ya, bukan jenengan. Itu kalau kemudian ayah pulang dari tasyakuran di rumah tetangga di masa kecil kami, itu kalau kemudian saya pas ada di depan nih ya, bapak pulang, ayah pulang, maka saya buka dulu kotak kuenya. Kemudian yang paling saya suka saya ambil dulu, baru setelah itu kemudian dimasukkan ke dalam rumah. Jadi kadang kalau kemudian kita bertemu dengan makanan yang paling kita suka itu kita ambil dulu, sisanya terserah siapa yang mengambil. Kalau jenengan kan nggak begitu tuh. Lah, oh sama, oh saya pikir jenengan itu sejak kecil sudah isar Bu. Oh tiba-tiba doa ya. Baik. Maka para bunda yang dirahmati Allah, yang pertama kita lihat definisi isar dulu ya. Al-isar bimakna taqdimu hajatin ghairika, mendahulukan kebutuhan orang lain atas hajatika, atas hajat kita. Mendahulukan ya, kebutuhan orang lain dibanding kebutuhan diri kita sendiri. Tapi nanti ada catatannya, tidak sembarangan. Ma'akamalil ihtiyajika ilaiha, padahal panjenengan dan saya sangat membutuhkannya. Ini adalah puncak dari hubungan yang dibangun adalah antara seorang muslim dengan muslim, mukmin dengan mukmin. Jadi puncak hubungan mereka adalah ketika mampu menjadikan kebutuhan orang lain itu di atas bahkan kebutuhan dirinya. Dalil Al-Qur'annya dari mana? Kita rujukkan. Pokoknya setiap ada tema yang pertama kita rujukkan pada Qur'annya dulu, pada Qur'an dan sunnahnya dulu. Baru setelah itu kita bicara tentang sudut pandang ilmu yang lain. Mungkin sosiologi, mungkin psikologi, mungkin antropologi, dan lain-lain nomor sekian. Tapi kita lihat hujahnya dulu. Dalil dari Al-Quran di mana? Yang pertama surah Al-Hasyr di ayat 9. Surah Al-Hasyr di ayat 9. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita petikan dari sebuah kisah luar biasa yang melegenda
persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Saya harapkan panjenengan persaudaraannya juga akan mengikuti derajat persaudaraan Muhajirin dan Ansor. Surah Al-Hasr ayat 9. 9. Di surah Al-Hasr ayat 9 Allah Subhanahu wa taala, ini saya ambil bagian dari ayat tersebut. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim. Dan mereka adalah orang-orang yang yu'thiruna, dari kata ithar, al-ithar. Dan mereka adalah orang-orang yang mendahulukan orang lain ala atas anfusihim, diri mereka sendiri. Walau kana bihim khassasah, meskipun mereka sendiri dalam keadaan yang kesulitan, ya. Walau kana bihim khassasah, meskipun mereka sendiri dalam keadaan kesulitan. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ayat ini merupakan ayat yang diturunkan oleh Allah dalam rangka memuji sahabat Ansor yang ada di Madinah. Jadi kita tahu sahabat itu secara umum terbagi menjadi dua, bersebab hijrahnya Rasulullah SAW. Sahabat yang berhijrah dari Makkah menuju Madinah disebut muhajirin, orang-orang yang hijrah, namanya muhajirin. Kalau satu orang muhajir, itu suaminya Abu Muhajir. Ya, senior saya, gurunda saya, guru kehidupan saya. Jadi muhajirin. Yang kedua disebut sahabat Ansor. Muhajirin itu orang yang hijrah, Ansor itu orang yang menolong. Maka orang-orang Madinah atau sahabat-sahabat Madinah itu biasanya digelari Al-Ansori. Misal ada nama misalnya Sa'ad bin Ubadah Al-Ansori, oh itu pasti orang Madinah. Ada Abu Ayyub Al-Ansori, ini nama-nama terkenal yang saya sebutkan. Kalau jenengan belum kenal ya wajib kenal. Jadi ada Sa'ad bin Ubadah Al-Ansori, itu adalah sahabat yang oleh Rasul diposisikan sebagai pemimpin kabilah Khazraj. Kabilah Khazraj itu kabilah besar yang ada di Madinah, yang salah satu cabang keturunannya adalah nenek moyangnya Kanjeng Nabi dari Bani Najjar. Sedangkan kabilah yang kedua namanya kabilah Aus, pemimpinnya namanya Sa'ad bin Mu'ad Al-Ansori. Jadi kalau disebutkan Al-Ansori berarti dari mana, Bu? Madinah. Abu Ayyub Al-Ansori, siapa itu? Laki-laki Ansor yang rumahnya pertama kali ditinggali oleh Kanjeng Nabi pada saat Rasulullah hijrah, kan belum punya rumah. Maka para sahabat kemudian berebut mengangkat tangannya, ya Rasulullah tinggal di rumah kami saja. Ya Rasulullah tinggal di kamar saya saja, di tempat saya saja. Tapi Rasulullah SAW teramat sangat bijak dan cerdas. Maka beliau tidak mengatakan, mohon maaf mas, lah kalau rumah jenengan tipe berapa? Tidak tanya begitu. Mohon maaf pak, kalau rumah jenengan apa kamar mandi dalam? Tidak tanya begitu. Tapi yang ditanyakan oleh, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah, biarkan untaku ini berjalan, dan di mana dia menderum, maka di rumah yang paling dekat itulah saya akan tinggal. Maka unta Rasul namanya Qaswa, berjalan sampai kemudian di sebuah tempat menderum unta itu, diam set, maka rumah yang paling dekat adalah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Maka Rasul tinggal di situ. Keren Bu Rasul. Kalau kemudian yang milih unta, apa mungkin orang protes? Tapi kalau Rasul yang milih, misalnya saya pilih rumahmu, bisa jadi orang pilih kasih Rasul. Mentang-mentang rumahnya gede, mentang-mentang kamarnya banyak, mentang-mentang ini itu. Tapi Rasul cerdas Bu, yang diminta unta. Biarkan untaku berjalan di mana dia menderum itu nodok begini. Maka ketika dia menderum, rumah yang paling dekat dengan deruman untaku Qaswa, aku akan tinggal di sana. Maka Abu Ayyub Al-Ansori langsung sujud syukur karena rumahnya paling dekat dengan Qaswa saat itu. Dan ketika nyampe di rumah beliau, Abu Ayyub Al-Ansori mengatakan, ya Rasulullah, sungguh rumahku ini ada 2 lantai. Panjenengan biar nyaman di lantai bawah saja. Kalau ada tamu biar nemoninya
gampang ya Rasul, jenengan di bawah saja biar saya tak di atas. Tapi setelah Rasulullah SAW tinggal di situ, pas mau tiduran istirahat sama Abu Bakar, beliau kemudian mendengar percakapan Abu Ayyub dan istrinya. Greneng-greneng, meskipun tidak mendengar langsung Rasul, tetapi greneng-greneng, sayup-sayup terdengar. Sampai kemudian besoknya ditanya oleh Rasulullah, apakah kalian tadi malam tidak bisa tidur, wahai Abu Ayyub dan Ummu Ayyub? Kata Abu Ayyub Al-Ansari, Kanjeng Nabi, bagaimana saya bisa tidur? Saya mau melangkah saja karena di atas, Rasul di bawah. Saya khawatir kaki saya itu di atas kepala jenengan. Saya mau berjalan ke sini khawatir jangan-jangan Rasul pas di bawah saya. Sampai akhirnya kami tidak bisa tidur. Masya Allah. Itu adabnya para sahabat. Adabnya para sahabat. Para bunda yang dirahmati Allah, maka di dalam surah Al-Hasr ini ayat 9 Allah memberikan gambaran ini loh orang-orang Ansor itu karakternya. Panjenengan kalau sedang berada di Madinah itu kan kangennya baru meninggalkan Madinah sudah pengen balik lagi. Sebuah kota yang ramah, sangat nyaman, sangat tenang, orang-orangnya ramah itu kan. Dan ketika Rasulullah SAW hijrah bersama dengan para muhajirin, Allah memuji mereka ini orang-orang terbaik yang wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka ini adalah orang yang memiliki jenis karakter, kebiasaan, kualitas sifat itu ya, yang senantiasa senang mengutamakan orang lain dibanding dirinya. Maka ada sebuah kisah yang terus bunting-bunting, kisah yang secara rasional itu tidak masuk akal. Tetapi kemudian itu terjadi pada saat Rasulullah mempersaudarakan orang Muhajirin dan Ansar. Ketika Abdurrahman bin Auf dari Muhajirin dipersaudarakan dengan Abdullah bin Rabi. Ketika dipersaudarakan dengan sahabat dari Ansar ini, apa yang terjadi? Abdullah bin Rabi itu bilang begini, wahai saudaraku, sungguh kita telah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dalam iman dan Islam. Dan sungguh aku memiliki beberapa kebun kurma. Jika engkau berkehendak, ambillah kebun kurma yang paling kamu suka. Lihat, saya punya beberapa kebun kurma. Ambil salah satu kebun kurma yang kamu paling suka. Jangan kemudian tidak kemudian dipilihkan. Saya punya banyak kebun kurma. Ini saya berikan pada kamu. Lihat dan mana yang paling kamu suka, aku akan hadiahkan buat engkau. Pernah Bu, misalnya jenengan ke rumah bunda siapa itu ya, diajak ke kamarnya, monggo, sesekali masuk kamar saya, dikirain mau apa aja, dibukakan lemari. Mbak, kok saya pengen ngasih hadiah jenengan ya Mbak, ini saya punya baju, semoga panjenengan ada yang suka. Mbak, kalau ada yang suka mana Mbak? Tidak kemudian Mbak, saya mau kasih baju jenengan, udah lama Mbak gak saya pakai, udah 5 tahun gak saya pakai Mbak, eman ning lemari saya itu nisor dewi, Mbak tak hadiahin jenengan. Enggak jenengan dibawa ke kamar, dibukakan almarinya, Mbak jenengan pirsani yang jenengan suka, benar-benar suka loh ya, nggak sesungkan sama saya, dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Dan ternyata teman kita memilih ini aja yang dibawa baju karena ada dompetnya. Kalau itu beda. Jadi sampai seperti ini persaudaraan. Bahkan yang tidak rasional, tidak masuk akal adalah ketika beliau mengatakan, sungguh aku memiliki 3 pasangan, 3 istri. Seandainya engkau mencintai, menyukai salah satu pasangan saya, aku akan meminta ridhonya. Dan jika ridho, maka engkau akan menikah dengan pasanganku setelah aku ceraikan. Sampai segitunya. Ini tidak kemudian, oh itu berarti melecehkan wanita. Saking apanya? Saking ingin memuliakan saudaranya orang lain. Ya Allah, ini saudara saya loh. Allah dan Rasulnya yang menetapkan loh. Maka saya akan memuliakan bahkan lebih dibanding saya sendiri. Maka ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman seseorang hatta sampai yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.
Jadi Rasulullah SAW menyampaikan, la yu'minu ahadukum, tidak dianggap sempurna keimanan seseorang hatta sampai yuhibbu li akhihi, dia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya. Kalau saya itu senang dikasih hadiah orang, maka orang tentu suka mendapat hadiah dari kita, kan nggak begini. Artinya prinsip seperti itu adalah prinsip orang mukmin. Maka jika saya senang dapat hadiah, maka ya Allah semoga senangkan saya untuk berbagi hadiah. Ya Allah, jika saya itu senang diperhatikan orang lain, maka jadikan hati saya itu lapang untuk memperhatikan orang lain. Jadi orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang senantiasa menakar orang lain dengan takaran dirinya, dalam tanda petik. Takaran dirinya itu kalau kemudian kita itu senang loh disapa orang, maka kita akan berupaya untuk menyapa orang lain terlebih dahulu. Para bunda yang dirahmati Allah, panjenengan senang enggak anak-anak kita itu kalau disuruh sholat sekali sudah berangkat, dibangunkan sekali panggilan kemudian sudah bangun, diminta bawakan sesuatu mereka nurut, kita pasti suka kan? Maka orang-orang mukmin adalah ketika mereka menyukai itu, maka bagi para bunda, misalnya bagi para bunda, ketaatan terhadap suami itu kan ketaatan yang paling utama bagi seorang istri atas Allah loh ya, ketaatan kepada Allah melalui suami. Maka ketika kemudian panjenengan merasa senang ditaati anak, pada saat yang sama kita pun senang mentaati pasangan. Saya pun senang mentaati Allah untuk memuliakan pasangan saya. Ketaatan saya kepada Allah wujudnya apa? Muliakan pasangan saya. Sampai Rasul menyampaikan khairukum khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian wahai para laki-laki. Kok tahu ya laki-laki Ustadz yang disebut? Karena kum itu menunjukkan jamak bagi laki-laki. Khairukum khairukum li ahli. Bagi kalian wahai para laki-laki, yang paling baik adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku, kata Rasulullah. Artinya bagi seorang laki-laki, nilai kelaki-lakiannya, kesuamiannya, keayahannya itu timbangannya pada istri dan anak-anak. Maka Muhammad Hatta ini nilai kesuamiannya sangat bergantung seperti apa jawaban Bu Hatta ketika jenengan tanya, Bu Hatta, Pak Hatta itu sehari-hari di rumah gimana? Wah, medit sama istri, duh pelit. Itu berarti Muhammad Hatta yang sebenarnya. Tapi kalau kemudian jenengan tanya, Bu Hatta, Pak Hatta itu gimana? Masya Allah, Pak Hatta itu orangnya suka raktir istri, belikan apa yang istri suka, bahkan kadang saya nggak ngomong itu sudah dibelikan. Pentol celup kan yang murah Bu ya. Tadi malam saya ngajak istri ngisi kajian di Kuba itu. Tapi yang minta istri bukan saya. Ngene gila enak dia, maem pentol celup, yes. Karena murah, langsung saya yes Bu. Cari yang enak itu ya. Baik. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, maka timbangan saya itu ada pada istri. Timbangan saya sebagai seorang ayah itu ada pada anak-anak. Maka jenengan tanya kepada anak-anak saya seperti apa ayahnya ini. Sehingga ketika anak saya mungkin menulis di novelnya, menulis di baru-baru ini dia nulis artikel di Kompas gitu. Jadi saya bisa menimbang, oh seperti ini cara pandang anak saya terhadap orang tuanya. Artinya saya bisa merasakan, oh cara dia melihat ibunya begini, melihat ayahnya begini, melihat orang-orang terdekatnya begini, dan seterusnya. Jadi itu timbangan-timbangan yang sifatnya objektif, karena berasal dari orang-orang yang interaksinya sangat intens dengan kita. Tapi kalau timbangan panjenengan terhadap saya itu tidak objektif. Saya ketemu jenengan tidak pajam. Kok ada anak kemudian memuji gurunya di depan ayah ibunya, itu biasa. Tapi kalau anak memuji orang tuanya di depan gurunya, itu luar biasa. Karena anak berinteraksi dengan orang tua itu kan belasan jam. Tapi kalau anak berinteraksi dengan guru itu kan cuma 2 jam. 2 jam gurunya masih harum, wangi, seger, wajar Bu. Senyumnya masih elok, indah, wajar. Tapi dengan orang tua yang 16 jam kumpul itu kan, kadang anak ngerengek, kadang anak metutut, kemudian orang tuanya tetap senyum, sabar, itu pasti orang tua luar biasa.
Maka para bunda yang dirahmati Allah, itu istighfar itu ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini timbangan istighfar dari sudut pandang hadis. Kalau tadi kan Quran bunyi, kalau di Quran surah Al-Hasr ayat 9, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kehidupan sekelompok manusia yang bernama Ansor yang memiliki kualitas karakter mendahulukan orang lain jauh melampaui diri. Jadi Bu, dalam kitab-kitab surah Nabawiyah itu bahkan dikisahkan satu rumah orang Ansor itu bisa menampung 7 sampai 12 orang-orang muhajirin. Itu hitungannya bukan 3 hari loh Bu. Kalau jenengan ketamuan, kedayoan, sahabat, kerabat itu ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari jenengan mengeluarkan daharan, masakan, minuman, macam-macam secara istimewa, itu mah biasa. Tapi kalau 2 tahun, 3 tahun orang ada di rumah jenengan dan jenengan tetap memberikan yang terbaik, itu teruji jenengan adalah orang yang luar biasa. Terus begitu, pernah Bu ditamuni orang sampai 1 tahun. Jenengan nyugui tiap pagi, monggo telepon diujuk. Setelah 4 hari, Mas gawe dhewe ya. Lek tentek sampean tuku ning ngarep. Tapi kaum Ansor itu sampai bertahun-tahun, sampai 2 tahun, ada yang 3 tahun ya, dan seterusnya. Baik, sekarang kita lihat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nafasa, barang siapa yang melepaskan an-mu'min kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang melepaskan kesulitan orang-orang mukmin min kurabid dunia, di antara kesulitan dunia. Siapa saja di antara para bunda saya yang memiliki hobi melepaskan kesulitan orang lain, memudahkan kesulitan orang lain, mengangkat kesulitan orang lain, maka janji Allah, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melepaskan panjenengan dan saya dari kesulitan-kesulitan dunia dan kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Masya Allah. Jadi janji Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang yang senang melepaskan, memudahkan kesulitan saudaranya, sahabatnya, kerabatnya, tetangganya, siapapun. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kompensasi, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan dirinya, bukan hanya memudahkan dirinya dalam kehidupan dunia, sampai nanti di hari kiamat, sampai nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemudahan-kemudahan atas. Haji tahun ini pun adalah haji yang mungkin paling amburadul dalam tanda petik. Dari mulai pasangan yang terpisah hotelnya, suami di hotel A, istri di hotel B. Ini ada jamaah haji yang baru pulang Bu ini? Tidak ada ya? Kan 2 hari yang lalu ya pulang jamaah haji. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ada yang terpisah hotelnya, suami dengan istri. Ada yang orang tua dengan anak, yang orang tuanya itu pakai kursi roda, terpisah dengan anak-anak. Bersebab pemerintah Saudi menetapkan satu larangan secara ketat, ditiadakannya jamaah yang menggunakan visa non haji untuk bisa masuk. Tidak boleh. Semua visa non haji tidak boleh masuk. Visa multiple, visa ziarah, visa amil dan seterusnya tidak boleh masuk. Yang boleh masuk hanya yang bervisa haji. Maka tahun ini jumlah jamaah haji benar-benar terkontrol, tidak banyak. Logikanya Bun, kalau jamaah haji nggak banyak kan semua fasilitas menjadi lebih mudah diatur. Saya tuh sampai begini, ya Allah, panjenengan menunjukkan pada kami betapa lemahnya kami, betapa lemahnya logika kami, rasionalitas kami, cara berpikir kami. Logikanya kalau jumlah jamaah haji itu tidak banyak, maka transportasi menjadi lebih mudah. Tetapi kan tidak. Jamaah haji hotelnya banyak terpisah satu dengan yang lain, antar keluarga, orang tua dengan anak dan seterusnya. Pada saat di Arafah jamaah haji dari Suruhan dan Sidoarjo,
Itu diusir, sudah masuk tenda beberapa jam beristirahat karena malam sudah nyampe kan pun. Sebagian sudah nyampe di Arafah malam untuk kemudian besoknya wukuf. Ketika sudah beristirahat karena lelah capek, tiba-tiba kemudian diusir oleh askar karena itu ternyata tenda orang Bangladesh. Jadi bahkan kemudian ketika dikeluarkan tidak langsung dapat tenda, harus nunggu dulu dan seterusnya berjam-jam, padahal sudah ada yang sepuh, ada yang sakit dan seterusnya. Kalau tahun-tahun kemarin pun Syirkah itu cuma satu. Syirkah itu perusahaan yang ditunjuk Saudi, KSA, Kerajaan Saudi Arabia, untuk kerjasama dengan government, pemerintahan masing-masing negara. Tahun ini 8 tidak berkoordinasi satu dengan yang lain. Syirkah A ngambil sekian ratus jatahnya, Syirkah B ngambil jamaah sekian ratus, tanpa diketahui ini itu bapaknya ini itu suaminya ini, dan seterusnya. Akhirnya pisah masing-masing Syirkah. Di Arafah terjadi lagi, di Mina lebih parah lagi karena tanazul dibatalkan pemerintah Saudi. Jadi saya bayangkan, ya Allah, makanya benar ibadah umroh atau haji, khususnya haji, itu yang paling harus kita siapkan bukan isi koper, tapi isi hati dengan takwa. Karena teramat sering kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya, dan itu butuh takwa untuk menghadapi. Karena kalau enggak pasti akan ngeluhnya berketerusan. Jadi ketika seperti itu Bun ya, jamaah haji yang sudah nunggu puluhan tahun, Kediri 32 tahun, paling panjang Indonesia 47 tahun. Paling panjang jenengan googling nanti Bu sekarang ngaji ya. Jenengan googling nanti, antrian terpanjang di dunia itu negara jiran kita, namanya Malaysia, 149 tahun. Apa nanti jenengan googling? Ngeri. Itu berarti kalau saya daftar sekarang yang berangkat mungkin buyut saya. Saya meninggal, anak saya meninggal, buyut berangkat. 120 sampai 149 tahun. Ya Allah. Di tengah yang seperti itu pun Inggris yang tanpa antri. Jangan kalau pengen ya jadi warga UK dulu. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, melihat yang seperti itu rasa-rasanya kalau kita pakai rasionalitas nggak nembus. Tetapi pun ini kisah nyata. Hari Jumat 3 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu ada, ini tanggal berapa sih sekarang? 13. Yang jelas 3 hari sebelum tanggal 1 Juni waktu itu, hari Jumat kan, atau 2 hari. Ada seorang bapak, ada seorang laki-laki muda, masih sangat muda, sama istrinya, jangan-jangan istrinya ada di sini, sama istrinya dan 3 orang anak. Nggak apa-apa biar jenengan biar seorang seandainya di sini. Jadi sepasang suami istri dengan 3 anaknya datang ke rumah. Kata tetangga ketika malam sholat isya kami ngobrol, oh itu yang tadi Ustaz nyari panjenengan sepeda motornya bolak-balik. Tapi tidak tanya itu bolak-balik. Diperkirakan rumahnya Ustaz atas sini itu mungkin. Akhirnya tanya. Nah, saya buka pintu setelah salam. Saya wajah ini agak kesini dikit gue. Mohon maaf. Saya sebenarnya senang dengan kipasnya, cuman sedang agak batuk. Jadi saya wajahnya tidak asing. Ini wajah pernah kenal. Mohon maaf, wonten apa Bapak? Wonten apa? Beliau kemudian bilang, badhe tanglet haji Ustaz. Oh jadi monggo pinarak. Saya pinarakan sama istri sama 3 anaknya, kecil-kecil. 1 masih SMP, 1 SD kelas 6, 1 SD kelas 1. Pakai 1 sepeda motor. Jangan bayangkan, Masya Allah, luar biasa. Tanya tentang haji. Bayangan saya ini mungkin sudah daftar sejak muda dulu. Orangnya masih muda berarti sangat muda dulu gitu kan. Ngantrinya panjang. Ternyata logikanya Muhammad Hatta itu salah besar. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan keajaiban yang ada kaitannya dengan ini. Kurkurah tadi itu Allah menyelesaikan banyak hal yang sulit menjadi mudah jika Allah berkehendak. Asalkan kita sering nabung kebaikan, sering memudahkan kesulitan orang lain.
Jadi akhirnya beliau cerita, Ustaz, saya pengen dimanasi haji sesederhana mungkin yang saya bisa menangkap dan bisa menerapkan nanti pada saat di tanah suci. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah, berangkat apa? Nopo piyambakan, nopo kalian istri? Kami sekeluarga. Oh, itu saya jadi aneh, Bu. Karena kalau anak sekecil itu daftarnya kapan? Anak kelas 1 SD. Beliau bilang sekeluarga, saya kaget. Allahu Akbar. Oh, berarti enggak mungkin haji reguler, pasti haji khusus. Pilihannya khusus atau furoda? Haji plus atau furoda. Wah, saya kaget. Karena zahirnya manusia nggak nyampe ke sana. Mohon maaf, Bu, ini sepeda motor 1, 5 orang. Sehingga kemudian bayangan jenengan dan saya kan mungkin bayar, katakan haji khusus, Bu, ya, haji plus ya, katakan 250 juta, atau yang paling murah lah ambil 100 juta. 100 juta kali 5 itu 500 juta. Ya mungkin dapat warisan atau apa itu kan. Akhirnya ngobrol. Dari ngobrol itu semakin banyak keajaiban yang Allah ungkap di depan saya. Mohon maaf Bapak kok pirsa dalam. Saya itu kan zamannya jenengan Ustaz. Kalau pas di Al-Irsa saya datang, Ar-Roh Mas Tono betek saya. Oh, Masya Allah, makanya tidak asing. Jin, mohon maaf. Asmo sinten Bapak? Bambang. Oh, ini Pak Bambang. Namanya Pak Bambang. Oh, jenengan mungkin kenal salah satu atau salah dua. Setelah itu kemudian saya tanya, bla 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 bla, akhirnya cerita setelah saya jelaskan konsep manasik haji tanggal 8, 9, 10, 11, 12 kalau mengambil nafar awal, nafar sanis seperti ini tanggal 13. Saya tanya dan jawabannya lebih mencengangkan saya lagi. Nopo haji plus toh, derek KBH punti, biro punti, mboten Ustaz. Kalau mboten pasti furoda sudah. Kalau furoda kan di atas 300 juta. 350 sampai 960 juta kan furoda, sampai hampir 1 M per orang. Saya bayangkan 5 orang. Anggaplah 300 juta, 5 orang kan 1,5 miliar ya. Saya sudah ini pasti orang yang jenengan pilih ya Allah, ini orang istimewa. Cerita ternyata beliau dipertemukan oleh Allah dengan cara yang luar biasa, dengan seorang petinggi BUMN yang sangat dekat dengan presiden, yang beliau ini pengusaha besar yang mu'alaf. Saya mau ngejar terus gitu sungkan kan. Cukup bagi saya kisahnya. Tidak apa-apa Bu, agak kesini nggak apa-apa, dikit ya. Kalau kegedean saya nggak bantu, tapi kalau kejauhan dari saya juga sumuh. Ini nggak apa-apa. Jadi, nyampe mana lagi? BUMN ya. Jadi ketika kemudian yang saya diceritani itu ya, tanpa, mohon maaf Ustaz kalau saya tidak mau menyebut namanya, enggak apa-apa. Pada saat ketemu Ustaz, beliau cerita kalau beliau mu'alaf, ketemunya di Surabaya. Kemudian beliau cerita bla bla bla, saya diminta ngajarin ngaji Ustaz, ngajarin sholat Ustaz, sampai kemudian si mu'alaf pengusaha besar ini bilang, Mas, jenengan apa sudah haji? Gidereng belum. Kalau misalnya saya hajikan gimana? Nggak senang dalam alhamdulillah. Istri sampai? Belum. Putra jenengan berapa? 3. Mas, mau saya hajikan semua. Nangis Bu orangnya. 5 orang furoda. Coba 5 orang furoda, anggaplah furoda paling murah 350 juta kali 5. Allah. Sampai kemudian saya tanya berangkatnya tanggal berapa Pak? 1 Juni. Oh berarti 2 hari lagi, hari Ahad. Ya saya doakan. Setelah itu saya bilang pada beliau, Pak tolong saya didoakan. Saya tahu jenengan dipilih Allah, jenengan istimewa. Tolong saya didoakan. Yang terakhir sebelum beliau pulang, kalau 1 Juni itu gelombang 2 sudah berangkat. Itu ujung-ujung akhir itu berarti. Karena 31 Mei itu sudah ditutup pintu bandara haji di Jeddah. Kalau berangkat tanggal 1 Juni ini pasti pesawat istimewa. Saya tanya lagi, kalau ujung itu biasanya Saudi, nggak mungkin pakai Garuda atau yang lain, Saudi, dan biasanya orang-orang di kelas bisnis. Tapi ini bukan 31 loh, 1 Juni.
Saya tanya, dan jenengan mohon maaf ya, naik Saudi. Boten Ustaz, alhamdulillah diajak oleh beliau langsung naik jet pribadi ya. Maknyek gitu saya. Ya. Itu kan sebenarnya kalau furoda nanti ketemu Ustaz Rifki dan ayah ibunya juga furoda. Tapi kan 31 Mei itu saya dapat informasi langsung keluar dari KSA bahwa seluruh jamaah furoda tidak dikeluarkan visa. Semua, termasuk kelima orang ini. Saya sampai kemudian hubungi Bu, 1 Juni Pak, saya ngisi di Paris, saya hubungi. Terus Bunti Pak, posisi sekarang di mana? Saya di Jakarta, Ustaz boleh nelfon. Oh nggih, dia nelfon. Ustaz, visa kami tidak bisa keluar. Bahkan sudah kontak beliau langsung dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo juga tidak bisa nembus. Kan pemerintah Indonesia terus berusaha agar furodanya nggak bisa. Oleh Saudi benar-benar dikak semuanya. Dan terus Bunti akhirnya diikutkan tahun depan. Tetapi beliau merasa bersalah dengan kami. Akhirnya bulan depan Juli kami semua diumrohkan dulu. Ya Allah. Harusnya cuma haji tok, jadi haji plus. Coba Bu, bayangkan. Saya sampai geleng-geleng hati, bukan kepala lagi Bu, hati saya geleng-geleng. Ya Allah, dahsyatnya cara panjenengan. Dan ternyata kalau diulik kalimat ini Bu, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini, man nafasa mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang memiliki hobi, kesukaan, kesenangan melepaskan kesulitan orang lain. Punya hobi itu berarti orang itu sampai pada tataran peka. Orang tidak bilang kita tahu dia kesulitan itu. Namanya orang yang nafasa, orang yang memiliki kepekaan terhadap kesulitan orang. Pas kaji begini, jenengan melihat salah seorang ibu kok kayak nang dindu, ibu itu. Kayak pulpen ini ditekenin kertas tapi gak nulis belas. Jangan. Maka sebab itu kemudian kita ajak ngobrol. Bun, semoga jenengan selalu sehat, keluarga juga begitu. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Dan semoga jenengan juga diberi kebahagiaan oleh Allah. Langsung mata. Lah itu loh Bu masalahnya. Biasanya begitu kan Bun? Curhat. Dan semoga saya diberi keringanan oleh Allah untuk bisa membantu panjenengan. Cerita tentang bla 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 bla. Mohon maaf kalau berkaitan dengan duit dalam piyambak ya sami. Tetapi minimal saya mendoakan jenengan. Semoga Allah memberikan solusi jangan dikomentari begini olah mbak bantu kok cuma dungo. Jangan. Doa itu bahkan jauh lebih dahsyat dibanding bantuan apapun yang diberikan oleh orang lain ketika Allah sudah menurunkan Saya yakin di antara yang bisa menghajikan dan mengumrohkan kelima keluarga ini tadi, anggota keluarga ini tadi adalah bersebab kegampangan, kemurahan, kemudahannya di dalam membantu orang lain pada kapasitas yang kita mampu. Kapasitas kita mampu membantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan di Palestina misalnya. Tiap hari kita lihat kesulitannya, minum air keruh, air comberan, air selokan. Kita merasakan ya Allah betapa beratnya di saat kami minum itu dengan sangat mudahnya ngambil air kapanpun, dengan duduk, dengan semi tiduran minum dan seterusnya. Ya Allah dengan gampang mudah makan juga begitu saudara-saudara kami di sana seperti itu. Saya memang tidak bisa bantu langsung sebagaimana siapa Bu kemarin Bu? Yang Freedom Flotilla ya, kapalnya ya. Saya memang tidak seberani dia ya Allah sampai kemudian mengumpulkan duit untuk naik kapal, naik boot menuju langsung ke Gaza dari Katania ya, lurus sekian ribu kilometer. Tetapi kan saya punya doa, saya punya Engkau ya Allah, saya mohon ya. Sehingga tiap hari doa-doa itu terlantun. Maka pada saat kemudian itu biasa panjenengan lakukan. Jangan-jangan ada banyak orang-orang yang jenengan gak pernah tahu mendoakan jenengan. Bersebab kita terbiasa mendoakan orang-orang lain tanpa mereka ketahui. Maka jangan meliti mendoakan orang. Bu, mendoakan mereka jangan wabut apa enteng. Apa sulitnya kita mendoakan orang?
Maka kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, mungkin di belahan bumi yang lain, mungkin di belahan daerah yang lain, mungkin bahkan tetangga-tetangga kita, sahabat kita. Seringkali saya ulang-ulang dan saya ulang lagi. Saya itu tiap subuh misalnya dengan seluruh jamaah di Asyukur itu mendoakan seluruh warga perumahan, termasuk anzil alaina sakinah mawaddah warahmah wa barakah. Ya Allah, jadikan seluruh keluarga penghuni perumahan ini sakinah, ya Allah, tenang, lapang, mawaddah penuh dengan cinta, warahmah penuh dengan kasih sayang panjenengan, wa barakah dan panjenengan berkahi. Dan demi Allah, wallahi, saya merasa hubungan saya dengan istri itu justru semakin indah, semakin nikmat, semakin. Ya Allah, apa karena doakan orang sehingga panjenengan menjadikan kami ini seperti, mohon maaf ini bahasa anak muda zaman dulu, seperti orang yang sedang pacaran. Rasanya nggak rela kalau istri naik sepeda motor sendiri. Tiap hari saya antar, rasanya nyaman, enak. Hari ini aku ngaji terus baru dulu terus khutbah Jumat. Pilih, Umi hari ini naik motor, wajahnya langsung gak enak. Ya sudah, tetap antar, tetap saya antar. Nanti juga saya jemput. Artinya mendoakan orang itu diribon pada diri kita sendiri. Maka sering-seringlah mendoakan orang lain tanpa harus diketahui. Maka pada saat tangan-tangan panjenengan dan saya terangkat untuk orang-orang yang sedang kesulitan, tersempitkan hidupnya, maka Allah akan mengangkat tangan orang-orang yang tidak panjenengan ketahui untuk mendoakan panjenengan. Ya Allah, Bunda A itu, ya Allah, saya memang tidak kenal dekat dengan beliau, ya Allah, tetapi setiap ketemu saya, dalam hatinya ngomong sama Allah, setiap ketemu saya selalu tersenyum, ya Allah. Berikan kesehatan pada beliau, ya Allah, keberkahan. Jenengan gak pernah tahu. Jadi para bunda dirahmati Allah, ini salah satu cara, salah satu tanda yang menunjukkan apa, Bu? Kita ada handphone yang SMS-nya begitu, Bu, ya. Ini karena kadang saking cintanya dengan anak ini, kadang celoteh anak itu direkam jadikan ringtone-nya handphone gitu, ya. Baik. Berikutnya, maka para bunda yang dirahmati Allah, di dalam Islam atau mendahulukan orang lain itu bukan sekedar ajaran yang sifatnya moral atau akhlak, tetapi lebih dari itu. Sejatinya isar itu mendahulukan orang lain itu fitrah. Fitrah itu berarti include, bawaan. Dia genuine, jenengan sejak lahir sudah punya. Include jenengan sejak lahir sudah punya. Apa iya ya Ustaz, nggak butuh diusahakan? Tidak, tapi dia butuh disemai. Dia sudah ada tapi butuh disemai. Bukan diadakan, bukan. Dia sudah ada. Kalau jenengan tidak percaya, lihatlah diri panjenengan sendiri. Hampir bisa dipastikan setiap orang tua itu punya isar terhadap anak-anaknya. Lebih mendahulukan kepentingan anak dibanding diri. Leres apa betul? Kita khawatir anak-anak kita ketika kecil itu sakit, sampai kemudian kita berikan makanan-makanan terbaik bergizi, meskipun bapak ibunya cuma tempe, tahu, tambah daging, bodoh ayo. Kadang kemudian kita memakan apa ini? Saya ingat ibu saya. Kalau kemudian dulang anak-anaknya nyuapin, salah satu-satunya menyuap yang halal itu ya nyuapin ibu, nyuapin anak itu. Itu halal. Jadi ketika kemudian ibu nyuapin saya masih ingat keluarga saya keluarga miskin. Maka pada saat ada telur di atas piring itu pasti istimewa hari itu. Dan saya tahu pasti ibu akan memberikan kepada anaknya yang dulang saya sama adik, pasti sampai habis. Dan bagi ibu cukup makan nasi dengan sayur atau nasi dengan tempe atau nasi dengan kerupuk misalnya gitu. Jadi istar itu fitrah berarti. Fitrah itu berarti sejak lahir panjenengan sudah punya. Itu naluri mendahulukan orang lain. Akan tetapi kemudian tumbuh kembang dewasa, orang sudah mulai banyak kepentingan. Kadang orang tua dengan anak itu saingan. Tidak lagi saling isar, tidak lagi saling mendahulukan. Orang tua mendahulukan anak, anak mendahulukan orang tua. Tapi isarnya sudah mulai semakin tipis. Bersebab lingkungan, bersebab ya sekian banyak. Tetapi fitrahnya isar itu ada pada diri setiap orang tua, bahkan anak.
Maka anak-anak yang tumbuh kembang dengan istar yang benar, dengan istar yang disemaikan dengan benar, maka dia akan melihat orang tuanya sebagai apa? Tiket surga. Orang tua melihat anak kalau istarnya benar, melihat anak sebagai tiket surganya. Sama-sama memandang nilai tiket surganya, sehingga saling berebut untuk mengistarkan orang tua atau anak, mendahulukan orang tua atau anak. Anak ingin mendahulukan orang tua. Barusan tadi saya pacaran sama ibu saya. Ibu saya di Banten, Bu. Ini kan sudah 1 tahun lebih ya di Banten. Jadi hampir tiap hari saya telepon. Kalau telepon bisa 1 jam, ya paling enggak 30-an menit. Tadi pagi sebelum kesini, setelah ngantar istri kan saya punya jeda waktu 1 jam. Aduh nganggur, kalau harus pulang lagi malas balik lagi. Ya sudah, saya cari tempat yang nyaman, telepon ibu gitu kan. Ketika telepon ibu itu hampir selalu di ujungnya itu ibu bilang gini, "Le, ibu sepurona ya. Ben yen mulai Gusti Allah ibu bersih." Lah kita kan nggak bisa menerima kalimat itu, Bu, engkang kata lepatipun dalem dumateng ibu. Artinya apa? Ketika kemudian kita dengan orang tua itu sama-sama memandang ini adalah kunci surga kita, beliau juga memandang anaknya itu kunci surganya. Kalau anak saya memaafkan saya, mencintai saya, maka surga saya akan mudah. Anak juga begitu, kalau orang tua saya memaafkan saya, ridho pada saya, maka kunci surga itu akan mudah. Maka kita akan melihat saling berlomba untuk memuliakan. Maka kalimat yang muncul kemudian, sepurane Leo, lek ibu akeh ngerepoti anak-anak ibu. Bagi kami, ibu ketika ada di rumah itu bagian dari cara Allah memuliakan dan memberi berkah. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, sekali lagi istar itu bukan ajaran moral. Dia adalah sesuatu yang include diberikan oleh Allah kepada jenengan dan saya dalam bentuk fitrah. Itu fitrah kita, fitrah manusia itu istar. Hatta bahkan kalau kemudian panjenengan melihat binatang, mohon maaf, saya pencinta kucing, mohon maaf kalau panjenengan nggak suka kucing. Ada yang suka kucing? Aku suka kucing. Berapa kucingnya di rumah? 2. Terus beli besanan apa? Namanya siapa, Bu? Nomor 1 sama 2. Leo, oke. Momo, Leo. Nanti kalau adiknya jadi Lemo, gitu ya. Jadi Leo sama Momo. Yang menarik begini, Bu. Para pecinta kucing itu akan tahu seberapa istarnya bunda kucing terhadap anaknya. Begitu, betul. Ibu kucing itu mendahulukan anaknya itu luar biasa. Kok anaknya dekat dia mundur. Dibiarkan anaknya makan. Satu sampai, ya Allah, ini kucing. Dia paham bagaimana memposisikan anaknya. Dia paham bagaimana memposisikan dirinya. Maka pada saat dia menikmati sesuatu, kok anaknya dekat, ambus-ambus, dia mundur. Dibiarkan anaknya makan. Kok ada orang tua kemudian bilang sama anak mau makan apa? Gue ibumu ojo dicoba. Gedangi ibumu, gedangi bapakmu. Jadi bagaimana kemudian kita diajari oleh Allah, ternyata istar itu adalah fitrah yang Allah berikan bahkan kepada seluruh makhluk. Yang namanya burung, Bu, terbang kemana-mana induknya selalu nyampe ke sarang sambil kemudian menggigit sesuatu yang bisa jadi dia tidak menelannya karena lapar, tapi kemudian disuapkan kepada ya Allah. Saya langganan salah satu channel yang semisal dengan National Geographic, yang saya melihat ada sekian banyak burung dengan sekian banyak tingkahnya. Salah satu ketika hujan deras itu mereka langsung membuka sayapnya pluk kayak payung untuk lindungi anak-anaknya di bawah. Dia kehujanan. Kalau kemudian ibunya begini tapi sambil payungan kan nggak keren. Nah, itu ibunya kudanan sambil mayungi anak-anak saya. Ini istar. Mendahulukan orang lain dibanding diri. Ketika panjenengan goncengan dengan anak, kok kemudian anginnya agak ngebes, maka anak kemudian kita pindah dari depan ke, nah anginnya agak keras, adik pindah ke belakang, nggak mau mas sini aja, ya sudah berarti pakai jaket mama ya, kan begitu toh Bu? Istar, berarti istar itu fitrah, dia sudah kita miliki tanpa diajarkan. Tetapi untuk tumbuh bersemai dia harus dipupuk.
Karena kalau kemudian kita berada pada lingkungan yang salah, teman-teman yang kering nilai-nilai spiritualitas, perlahan-lahan besar itu akan hilang. Tapi dia sejatinya sudah ada benihnya bahkan sejak kita lahir. Para bunda yang dirahmati Allah, berikutnya bagaimana penjelasan secara akli ya, secara akli itu secara akal. Sudah stres 10. Penjelasan secara akli ya, berkaitan dengan israr ini. Para bunda yang dirahmati Allah, secara akli atau rasional, manusia itu memiliki kebutuhan untuk merasa ada. Jenengan kalau di sini pun orang lewat jenengan dilewati, orang naruh apa jenengan dilangkai, nyaman apa betul? Halo, nyaman apa betul? Bilang aja pun apa-apa. Gak nyaman kan? Bener gak? Gak nyaman. Kenapa? Karena jenengan dianggap tidak ada. Setiap manusia itu butuh pengakuan bahwa dirinya ada. Gini betul. Kok setiap orang disapa jenengan gak disapa terus begitu? Oh, tak tungan, oh ya Allah, muka-muka melebut swarga yang itu. Tapi lah esok menit langsung lebih surga ya Allah. Jangan lama-lama. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan untuk merasa ada. Dan ketika kemudian mereka membutuhkan untuk merasa ada, bermakna dibutuhkan oleh orang lain gitu ya, maka salah satu cara eksistensi kita nyata adalah dalam seberapa besar manfaat panjenengan bagi orang lain. Maka dalam rangka agar supaya kebutuhan akan ada itu benar-benar kebutuhan yang positif dan berpahala, maka jadikan kehidupan panjenengan kehidupan yang bermanfaat. Contohnya begini Bu, jenengan kalau bingung ini bahasa filosofis nih, mohon maaf. Jadi ada seorang petinju yang mendapat julukan The Greatest. Siapa Bu namanya? The Greatest. Julukannya The Greatest. Namanya siapa? Ada yang tahu? Muhammad Hatta, bukan Muhammad Ali Bu ya. Muhammad Ali ini Bu, Masya Allah, dikenal oleh orang-orang di salah satu jalanan di Amerika Serikat yang kalau dia lewat jalan itu, jadi orang-orang lewat jalan itu khawatir, takut karena di situ ada gypsy liar, orang-orang pendatang imigran Meksiko macam-macam yang liar, kadang begal, kadang rampas, kadang macam-macam. Orang nggak berani lewat situ, apalagi para pesohor, orang-orang terkenal nggak berani lewat dari daerah situ. Tetapi mereka terkejut ketika Muhammad Ali sering kali lewat daerah situ dengan cara bukan naik motor, mobil, tapi lari, olahraga. Sampai suatu hari ada seorang wartawan yang ngikutin jenengan kan bukan sufi ya, mohon maaf, jenengan kan nggak suka film nih. Salah satu film yang pernah saya tonton itu judulnya Muhammad Ali. Saya itu penyuka film-film nyata, kisah-kisah based on true story. Karena bagi saya itu ayat Allah dalam tanda petik kehidupan manusia. Jadi pemerannya namanya Will Smith. Jadi ketika kemudian Muhammad Ali lewat daerah situ, itu berapa wartawan akhirnya nguntit di belakang. Sampai mereka lihat dari jauh gitu ya, Muhammad Ali duduk itu ya di depan seorang gypsy yang sedang kipas-kipas depan perapian, depan suatu yang dibakar di depan, karena dia sambil ngobrol. Dan setelah itu Muhammad Ali ngerokok dari sakunya dan meletakkan sesuatu di atas pangkuan seorang laki-laki gypsy itu, dan kemudian pergi. Maka wartawan menggeruduk orang itu. Kemudian bertanya, Anda tahu siapa yang tadi ngobrol dengan Anda? Tahu. Siapa? The Greatest. Orang terbesar, orang yang terbesar, orang yang paling hebat. Muhammad Ali. Apa yang dilakukan di sini? Sesering apa dia berada di sini? Dia sering lewat sini dan dia selalu menyapa kami, selalu menyapa kami. Dan bukan hanya dia menyapa kami, tapi dia senantiasa membantu apa yang kami butuhkan. Maka kami senantiasa siap ketika dia membutuhkan sesuatu dari kami. Dan itu dijawab dengan cara apa? Orang lewat situ merasa tidak aman, tapi Muhammad Ali justru ditunggu-tunggu untuk lewat sana oleh penghuni-penghuni di sana.
Sayyidina Umar itu pernah tiduran Bu ya, ketika didatangi oleh seorang utusan dari Bizantium, Romawi Timur. Nyampe di Madinah, dia tanya sama orang-orang, di mana khalifah kalian, pemimpin negara kalian? Semuanya menunjuk dekat Masjid Nabawi, dekat Masjid Nabawi. Sampai kemudian ada sebuah pohon dan ada seorang laki-laki tinggi besar yang tiduran di bawah. Maka dia tanya kepada seorang, di mana khalifah kalian itu yang tidur di bawah? Kaget. Raja kami tidak mungkin berani seperti itu. Raja kami dimanapun pasti ada penjaganya, pengawalnya, ajudan, nggak mungkin berani sendirian. Bagaimana khalifah kalian bisa seperti itu? Maka sahabat saya ketemu dengan Sayyidina Umar, kalimat Sayyidina Umar begini, jika rajamu ingin tidak diganggu orang-orang yang ada di sekitarnya, rakyatnya dan seterusnya, maka sejahterakanlah rakyatnya, berbuat adillah pada mereka, maka mereka tidak akan pernah mengganggunya, tapi mereka akan menjaganya. Maka kalau kita berbagi, kita menyapa, kita memberikan kebaikan bagi orang lain pun, dia tidak akan mengganggu kita, tetapi dia akan menjaga kita. Maka eksistensi keberadaan kita adalah ketika diri kita dirasa manfaatnya oleh orang lain. Semakin banyak orang merasakan manfaat atas keberadaan panjenengan, maka semakin banyak penjagaan yang diberikan oleh Allah melalui orang-orang tersebut. Dengan caranya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ketika ada orang ngomong gak enak tentang jenengan misalnya, maka dia akan jadi garda terdepan. Mohon maaf, yang saya kenal Bu Nur gak seperti itu kok. Jenengan mungkin salah dengar, atau informasi yang masuk ke badan jenengan bukan informasi yang sepenuhnya benar. Saya tahu beliau orang baik, begini. Bukan berarti kemudian pada saat kita membantu, kita meniatkan untuk itu, bukan. Kalau itu justru tidak akan pernah berhasil. Kalau itu sudah membantu dengan konsep kapitalistik, apa yang saya beri harus sama dengan apa yang saya dapatkan dari Anda, kan tidak. Kita lepaskan kepada siapapun dalam rangka mendapat ridho Allah, maka Allah akan menjaga panjenengan dengan caranya, anak-anak kita dengan caranya. Anak kita mau diganggu oleh seseorang, jangan. Saya tahu bapaknya orang baik, jangan diganggu. Artinya Allah akan memberikan penjagaan terhadap kita dengan cara-cara yang tidak pernah kita pikirkan. Itu berkaitan dengan asar Bu ya, asar ya, bukan asar ya. Asar ya, asar itu mendahulukan orang lain. Sekilas insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan detailnya, termasuk bagaimana cara menumbuhkan asar dan penyakit-penyakit hati apa yang biasanya membonsai asar kita. Jadi cara menumbuhkan dan apa yang harus kita waspadai untuk tidak menghilangkan sifat asar kita. Dari situ ada yang mau ditanya? Nggih, monggo Bunda. Tadi kan disebutkan kita banyak mendoakan orang lain. Perlu disebutkan kita secara global kita mendoakan orang yang beratas kita gitu. Jadi doa itu ada yang ditahsis khusus, ditakkid, dibatasi, ada yang sifatnya umum. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, umum. Tapi ada doa-doa khusus yang kita berikan. Allahumma ansur ihwanal ladina fi Filistin, fi Gaza, karena keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi. Dan ada doa-doa yang sangat spesial, bahkan tidak kita sebut wilayahnya, tapi namanya secara langsung. Bersebab 1, 2, 3 hal. Misalnya saya mendoakan orang tua saya, tidak cukup Rabbi firli, wali daya. Selalu saya menyampaikan doa itu. Tetapi sebab saya itu, ya Allah, aku khususkan untuk ayahandaku Mas Duki Aziz atas seluruh apa yang telah beliau ajarkan kepada aku, ya Allah. Jadikan itu sebagai pahala kebaikan atas beliau, kemuliaan atas beliau, terangkatnya derajat beliau di sisi panjenengan dan seterusnya. Kalau seperti itu sudah saya sebutkan satu persatu. Ketika saya mendoakan keluarga saya tidak cukup misalnya Rabbana hab lana min azwajina, itu saya doakan. Tapi setelah itu kemudian, ya Allah, saya khususkan untuk Endang Siti Roti, istri saya. Setelah itu Farah Alia Sayyidah, setelah itu Faik Haidar Sunni, setelah itu Firdausi Aulia Sampai. Saya mohonkan pada Allah. Karena ketika menyebut nama itu udah kedekatan kita, rasa doa itu beda saja. Padahal Allah menyebutkan di dalam hadis qudsi itu, Allah tidak menerima doa dari min qalbin ghafil,
dari hati yang lalai. Jadi kalau saya bilang begini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, itu kadang nggak kebayang detail. Ya. Tapi ketika kemudian saya berdoa secara khusus, ya Allah, untuk putri saya, ya Allah, Firdaus ya Allah Syafai, aku bermohon perlindungan-Mu ya Allah, aku bermohon penjagaan-Mu ya Allah, aku bermohon agar Kau jadikan dia anak yang istiqomah dalam kebaikan. Itu kan nyambung langsung tuh, kebayang wajah anak kita, kebayang kalau dia dijaga Allah, dijauhkan dari komunitas yang tidak baik dan seterusnya. Jadi ada hal-hal yang memang kita taksis. Rasulullah begitu banget. Jadi kadang mendoakan ahlul bait. Di selimutnya Ali sama Fatimah, khusus beliau mendoakan Ali, mendoakan Fatimah, mendoakan Hasan Husain. Dalam pandangan beliau melihat Husain langsung kalimat beliau, ya Allah jadikan kelak dia sebagai orang yang memisahkan atau menjadi orang yang menjampuhkan, mengislahkan dua kelompok kaum muslimin yang tidak rukun dan seterusnya, yang saling berseteru. Jadi kadang oleh Rasul disebut nama, kadang sahabat begitu, Rasul mendoakan seorang sahabat disebut nama, tapi kadang secara Allah. Jadi dua-duanya kita tempuh. Kalau yang khusus memang dalam rangka untuk mendapatkan ruh dari, meskipun kalau saya Rabbana atina fid dunya itu kadang bisa ngambil ruhnya, tapi kadang kehilangan ruhnya saya. Rabbana atina fid dunya hasanah itu kadang kehilangan ruhnya, padahal harusnya ada ruhnya tuh. Rabbana, wahai Rabb kami yang mahanya sudah tergambar di sini. Atina, panjangan anugerahkan pada kami. Fid dunya, dunia saya ya Allah, rumah saya ya Allah, pekerjaan saya ya Allah, kendaraan saya ya Allah, apapun yang saya punya, dunia saya, sambil bayang tek. Tapi kan kadang nggak kebayang tiba-tiba Rabbana atina fid dunya, jadi enteng. Gitu pun ini. Allahu a'lam. Baik. Ada yang lain? Sampun? Monggo Bu, gimana? Fitrah. Pertanyaan luar biasa. Terus dua-duanya fitrah. Ego itu fitrah, istar itu fitrah. Dan dua-duanya menjadi saling bertabrakan jika kita tidak menempatkan pada posisi yang benar. Di jalan raya, kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang itu semuanya kita butuhkan. Ada orang butuh motor, ada butuh bis umum, ya kan? Ketika kemudian diatur, maka saling mensupport satu dengan yang lain. Tapi kalau tidak diatur, mungkin nggak tertabrak, membahayakan orang dan seterusnya. Ego itu harus punya. Super ego itu bahkan kita semua punya. Dalam rangka apa? Mempertahankan keyakinan orang harus punya ego. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima Allah, yang diridhoi Allah itu Islam, itu harus kita punya. Harus yakin bahwa cuman Islam saja. Jangan egois. Bukan, memang hanya Islam saja yang benar, yang lain nggak benar. Yang kita yakini itulah yang paling benar, Islam. Itu ego. Ego yang pada tempatnya. Tapi kalau ego, ada nggak ego yang tidak pada tempatnya? Ada. Ketika kemudian saya datang misalnya, kok nggak ada bunda-bunda yang nyapa, kemudian di jurnal saya masuk ke sini itu ya nggak ada yang jawab, semuanya pegang HP atau baca apa. Maka saya dengan ego saya akan mengatakan, gak sopan. Ustaz kok orang disopo. Ego saya tidak pada tempatnya, karena sejatinya hatta bahkan Rasulullah SAW pun ketika orang tidak menyapa ya tenang-tenang saja. Meskipun orang yang tidak menyapa dan seharusnya menyapa itu juga ego. Masing-masing menempatkan ego tidak pada tempat yang benar, yang seharusnya. Jadi ego dan istar itu sama-sama kita butuh, dan Allah memberikan kepada kita dua-duanya potensi asal meletakkannya di tempat yang benar. Istar itu kalau ditempatkan tidak di tempat yang benar juga nggak boleh. Mendahulukan orang lain lebih dari kita. Misal begini, anak kita harus operasi hari itu, dan anak kita harus rumah sakit, Bu, ini harus DP dulu, harus naruh apa namanya jaminan itu, ada istilah kalau di rumah sakit itu.
harus naruh jaminan misalnya sekian, katakan 10 juta. Pada saat yang sama anaknya adik kita itu belum bayar sekolah 10 juta juga. Dia bilang, mas adikku mas gak bisa bayar menit jatuh tempo. Anak kita jatuh tempo hari ini harus operasi. Kalau duitnya kita berikan maka operasi dijalankan. Kalau enggak maka operasi ditunda dan itu membahayakan nyawanya. Maka dalam hal seperti itu kalau kemudian kita isarah tak berikan adik saya 10 juta wis dek gak apa-apa sampean gawe, anakku gak apa-apa muga-muga sehat dhewe. Itu bukan isar, Bu. Itu doror, membahayakan diri dan keluarga. Tidak boleh, itu bukan isar. Jadi isar maupun ego itu dua-duanya potensi, tapi kalau ditempatkan di tempat yang benar. Mendahulukan orang lain itu jangan sampai membuat diri kita doror atau bahaya. Ngaten boleh. Ada loh anak-anak kita itu yang kadang dengan temannya nyah-nyoh sampai pada saat dia butuh sendiri dia ditegur oleh gurunya, penggaris atau apa temannya dan seterusnya. Ketika kemudian ditanya kok tidak bawa penggaris, padahal dipinjam temannya tadi di kelas sebelah, tidak dikembalikan dan seterusnya, dan merasa anak kita itu senang berbagi minjemin, tapi kan dia sendiri butuh. Jangan sampai kemudian berikan teman pada saat yang sama orang tuanya tidak bisa atau tidak punya uang untuk membelikan. Ini isar yang salah. Isar yang salah. Terus masing-masing baik orang tua maupun anak wajib untuk bisa menempatkan ego maupun isar di tempat yang sebenarnya. Ngaten punya yang proporsional. Ada boleh. Masih ada. Bagaimana dengan menerapkan isar dengan orang yang pernah menyakiti kita? Ini isar pada orang yang menyakiti kita, pahalanya akan berlimpah ruah. Sebagaimana Rasul isar kepada Ikrimah bin Abu Jahal, sebagaimana Rasul isar kepada Wahsi bin Haris yang pernah membunuh pamannya dengan sangat keji, sebagaimana Rasul isar kepada wanita Hindun binti Utbah dan seterusnya. Rasul mendahulukan Hindun binti Utbah dan keluarganya dalam pembagian ghanimah, padahal keluarganya sendiri ketika minta nggak dikasih. Itu kan isar dalam tanda petik, karena beliau melihat anaknya kalau nggak dikasih ini nggak apa-apa, cuman lelah gitu aja, capek gitu, nggak sampai kemudian. Tapi beliau harus memberikan kepada orang-orang itu karena Rasul ingin mengikat hati mereka, ingin agar supaya hati mereka terbuka untuk hidayah lebih luas, lebih lebar lagi. Terus kalau kita isar kepada orang yang pernah menyakiti kita, siap-siap untuk mendapat gerojokan pahala dari Allah yang luar, yang membuat kita akan terkaget-kaget, bukan termehek-mehek, terkaget-kaget, karena saking dahsyatnya balasan Allah. Mungkin seperti 5 orang keluarga tadi itu, dahsyatnya balasan Allah. Nyata-nyata bersyukur. Sama? Baik ya, sementara sambung lagi. Baik para bunda dirahmati Allah, sudah hampir jam 10. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga ada kebaikan bermanfaatan yang kita petik dan semoga dikuatkan Allah istiqomah di dalam kebaikan, menuntut ilmu maupun mengamalkannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.